Dolar emang jadi raja mata uang di dunia, jadi global reserve currency setelah perjanjian Bretton Woods. Di 1971, Amerika melepas dolar dari standar emas, membuat dolar jadi mata uang fiat yang nggak di-backup oleh apapun. Amerika mempertahankan status dolar menjadi global reserve currency melalui lobby-lobby politik dan invasi militer. Sekarang, Amerika pontang-panting mempertahankan status dolar sebagai global reserve currency. Video ini dipersembahkan oleh XM. Buka akun real pertama teman-teman dan dapatkan bonus trading sebesar $30 tanpa perlu deposit. Dan semua profit yang dihasilkan bisa ditarik. XM adalah broker forex dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Install XM sekarang, linknya ada di kolom deskripsi. Di 2011, Presiden Cina saat itu masih dijabat oleh Hu Jintao mengatakan dolar adalah produk masa lalu. Waktu video ini dibuat, US dollar dominance drop hingga di bawah 60%. Jerman, Swiss, Belanda, Ekuador, dan banyak negara lain meminta emasnya kembali. Sementara itu, partner strategiknya, Saudi Arabia, menantang akan menerima pembayaran dengan menggunakan mata uang China. Negara-negara BRICS katanya juga akan membuat mata uang baru. Jadi, apakah ini akhir dari dolar? Dolar mendapat status jadi mata uang internasional setelah melalui perjanjian Bretton Woods, di mana perwakilan 44 negara di seluruh dunia memilih menggunakan dolar untuk perdagangan internasional. Karena waktu itu Amerika menjamin setiap dolarnya di backup dan bisa ditukar dengan emas. Juga untuk mempermudah transaksi internasional antar negara yang memiliki perbedaan kurs. Harga minyak juga diukur berdasarkan dolar. Jadi, ini membuat banyak negara menyimpan dolar. Tapi di 1971, Amerika melepas dolar dengan standar emas dan menolak dolar yang sudah beredar dengan emas. Saat itu, Amerika adalah negara yang powerful, satu-satunya negara dengan pasukan militer terkuat, apalagi setelah Uni Soviet runtuh di 1991. Ibarat kata nih, siapa yang berani main-main dengan sistem yang diatur oleh Amerika akan digigit. Misalnya, di 2001, Irak mulai menjual oilnya dengan euro. Di 2003, Amerika menyerang Irak dan menumbangkan Saddam Hussein dengan alasan ada senjata biologis yang ternyata nggak ada. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kebetulan? Kemudian, mengapa dunia berakhir dengan mengdump USD? Yang pertama adalah sistem yang pasti runtuh. Dengan sistem ini, Amerika bebas mencetak uang melalui surat hutang yang mereka buat sendiri. Lebih lengkap tentang surat hutang ini, teman-teman bisa nonton video yang ini. Nah, Amerika adalah negara yang dirunning dengan sistem defisit, karena mereka punya privilege ini, hutang tanpa batas. Ibarat punya kartu kredit dengan limit tanpa batas, lunasi utang dengan utang, kan limitnya unlimited. Jadi gimana cara lunasi utang? Cara Amerika adalah utang lagi. Ini adalah sistem yang nggak sustainable, dan dunia mau sampai kapan ditipu dengan sistem ini? Alasan yang kedua adalah New World Order Cycle. Di video tentang Changing World Order, saya udah jelasin tentang adanya perubahan World Order setiap 100 tahun sekali. Dolar terpilih menjadi global reserve currency pada tahun 1933. Artinya, 100 tahun setelah 1933 itu waktunya nggak lama. Shifting global reserve currency ini nggak instan, tapi ada masa transisinya. Jadi, masih belum terlambat untuk take action. Nanti kita akan bahas di chapter yang berikutnya. Amerika emang udah waktunya digantikan posisinya. Dan sementara Amerika sedang menikmati privilege-nya, ada negara lain yang lebih kompetitif dan siap menggantikan status Amerika. Baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi,
bahkan kekuatan militer, yaitu kemungkinan besarnya adalah China. Dengan bangkitnya China menjadi negara superpower baru, dunia punya partner alternatif, punya market baru, punya backing baru. Ini yang membuat negara lain jadi lebih berani untuk pindah ke alternatif dolar dan nggak takluk dengan ultimatum Amerika. Alasan yang ketiga, dolar bukan sekedar mata uang, tapi adalah senjata pemusnah massal. Kenapa bisa jadi senjata pemusnah massal? Karena manusia perlu uang. Ternyata Amerika dengan begitu mudahnya membakukan rekening satu negara, misalnya Rusia yang disanksi karena berperang dengan Ukraina dan dibekukan rekening banknya, sehingga nggak memiliki akses pada dananya. Juga kehilangan akses pada sistem perbankan internasional. Bayangkan kalau negara nggak bisa impor bahan makanan, atau bahkan ditutup aksesnya dari payment system lintas negara. Dengan ini Amerika menguasai supply seluruh negara, one whole country, bahkan one whole world. Dengan kekuatan dolar, Amerika bisa perang tanpa harus mengangkat senjata. Dan para pemimpin dunia mulai khawatir dengan potensi dolar yang dijadikan sebagai senjata. Tanpa dolar, nggak ada energi untuk menghangatkan tubuh. Nggak ada uang untuk membeli peralatan militer. Nggak ada uang untuk membayar para pasukan atau impor bahan makanan. Bahkan Jokowi mengungkap agar kita nggak bergantung dengan layanan Visa dan Mastercard demi kepentingan nasional. Karena kalau kita bergantung pada sistem asing, pada saat di-cut, matilah kita. Tujuan yang keempat adalah untuk menghindari sanksi Amerika. Banyak negara yang terkena sanksi Amerika, misalnya Rusia, Irak, Iran, Kongo, Lebanon, Kuba, dan masih banyak lagi. Negara-negara dunia di bawah kendali Amerika dan mereka dilarang berdagang atau bermitra dengan negara yang disanksi oleh Amerika. Alasan yang kelima, ada lebih banyak dolar yang dicetak dalam beberapa tahun terakhir. Nah, mungkin teman-teman udah tahu kalau 80% dolar yang beredar sekarang dicetak setelah 2020. Dari 4 triliun dolar jadi 20 triliun dolar di 2021. Makin banyak dolar yang dicetak, makin turun nilainya karena inflasi. Di Februari 2020, inflasi Amerika meroket hingga 7,5%, tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Di 2020 aja, pemerintah Amerika mencetak dolar melalui CARES Act sebesar 5,2 triliun, jauh melebihi ongkos Perang Dunia Kedua. Banyak pihak memperkirakan US atau Amerika sedang mengikuti jejak mata uang Weimar Jerman yang hancur di tahun 1921. Dan ini kita masih belum menambah dolar yang dicetak karena ada perang Rusia-Ukraina, perang dengan Irak, banking liquidity crisis, harga minyak mentah naik karena negara OPEC mengurangi supply-nya, ditambah negara yang dirunning dengan sistem defisit selama bertahun-tahun. Nah, di chapter ini kita akan bahas gimana strategi negara tetangga atau strategi nasional dalam menghadapi runtuhnya dolar ataupun dedolarisasi. Yang pertama, akumulasi emas. Ya, China akumulasi lebih banyak emas dibandingkan sebelumnya. Total emas yang dimiliki oleh Bank Sentral China itu mencapai 65,12 juta ons. Tapi banyak pihak yang memperkirakan China memiliki lebih banyak emas ketimbang dari yang dilaporkan. Kebalikan dengan Amerika, di mana banyak orang yang memperkirakan lebih sedikit emas yang dimiliki ketimbang yang dilaporkan. Diperkirakan China memiliki lebih dari 10.000 ton emas yang beredar di negaranya. Emas adalah the real money, uang yang sebenarnya selama ribuan tahun. Teman-teman yang ingin tahu tentang sejarah emas dan ekonomi dunia, bisa nonton video yang ini. Pastikan jangan sampai kelewatan ya. Strategi yang kedua adalah repatriasi emas. Nah, Nixon melepas dolar dari standar emas di 1971 dan menunda penukaran dolar dengan emas hingga hari ini. Tapi banyak negara yang udah meminta emasnya kembali, cuma hasilnya nihil. Ibarat kalau kita mau withdraw tapi dananya nggak ada, alias scam. Repatriasi emas adalah rencana untuk meminta emas kembali pulang ke negara.
alih-alih dititipkan di pihak asing. Misalnya, Venezuela meminta 211 ton emasnya di Bank of America, Kanada, dan Eropa. Venezuela berhasil membawa pulang 160 ton emas, tapi sisa 14 ton emasnya ditolak proses withdrawnya oleh Bank of England, sekarang masih melalui proses pengadilan. Belanda juga meminta emasnya kembali yang disimpan di Bank of New York. Jerman juga meminta emasnya kembali yang disimpan di Federal Reserve of New York, dan uniknya, separuh cadangan emas Jerman ada di Fed. Emas yang ada di Fed adalah hasil surplus perdagangan sebelum 1970. 374 ton dari 1.500 ton emas yang ada di Fed berhasil dibawa pulang oleh Jerman. Belgia juga berencana akan merepatriasi emasnya yang ada di luar negeri, tepatnya di Bank of England, Kanada, dan BIS. Repatriasi emas ini emang nggak bisa dilakukan dalam waktu singkat karena masalah logistik. Tapi kalau Amerika jatuh, negara lain juga ikut jatuh. Bukan sekedar karena tabungannya dalam bentuk dolar itu menguap, tapi emasnya ada di negara lain, bahkan di lemari besi Federal Reserve. Strategi yang ketiga adalah mengurangi hold US Treasury Bonds. China contohnya mengurangi pembelian US Treasury Bonds, sementara mereka menambah pembelian emas. Ironisnya nih, China adalah salah satu negara pemegang surat hutang Amerika terbesar di dunia setelah Jepang. Dari data kita bisa lihat China sudah mengurangi posisi sebesar 174 miliar dolar. Dolar bisa aja runtuh kalau nggak ada lagi negara yang mau beli bondnya. Artinya nggak bisa lagi cetak uang. Sementara neraca perdagangannya rugi alias defisit. Nah, masih ingat dengan data yang mengatakan China diduga memiliki 10.000 ton emas? Kenapa nggak dibuka di publik? Karena mungkin China masih hold US bond dalam jumlah besar dan mereka pengen exit. Singapura dan Turki juga menambah cadangan emas bank sentralnya. Cadangan emas Singapura bertambah 30%, tepatnya total menjadi 6,4 juta troy ounce. Ini adalah pembelian emas terbesar yang pernah dilakukan Singapura dalam sebulan. Di 2022, Turki jadi negara pembeli emas terbesar di dunia. Nah, ada yang tahu berapa cadangan emas Indonesia? Yaitu sebesar 78,5 ton. Belum ada perubahan sejak 3 tahun terakhir. Ini berdasarkan data di Trading Economics. Padahal, kita punya tambang emasnya di sini. Indonesia adalah penyumbang 4% global gold production. Strategi yang berikutnya adalah no tax for gold. Misalnya Singapura membebaskan pajak untuk investor emas dan perak di negaranya, juga nggak ada pajak untuk capital gain di Singapura. Sementara kalau di Indonesia, kalau kita beli emas batang, kita dikenakan PPN. Yang kelima, trade with regional currency. Dalam pertemuan ASEAN di 28 Maret 2023 yang lalu, negara ASEAN mempertimbangkan untuk nggak menggunakan mata uang dolar, euro, dan yen untuk perdagangan internasional. Alih-alih ini, mereka akan menggunakan mata uang regional. Dan pembicaraan menerbitkan mata uang ASEAN sendiri udah ramai sejak tahun lalu. Cuma, kalau menurut saya nih, kayaknya belum ada tanda-tanda ASEAN akan menerbitkan mata uang baru. Nah, selain ASEAN, juga ada negara BRICS yang akan menerbitkan mata uangnya sendiri. Tentang BRICS, teman-teman bisa nonton di video yang ini. Yang keenam, mereka memilih dibayar dengan menggunakan yuan. Di bulan Maret, berhasil menyetujui pembelian LNG oleh China bukan dengan dolar, tapi menggunakan yuan. Saudi Arabia juga dikabarkan dalam pembicaraan yang intensif dengan China untuk pembelian minyak dengan menggunakan yuan, alih-alih dengan dolar. Sebabnya Saudi Arabia merasa Amerika telah meninggalkan kekacauan di Timur Tengah. Bahkan Mesir akan menerbitkan surat utang yang didenominasi dengan yuan, alih-alih dengan dolar. Yang ketujuh, Bitcoin digunakan sebagai legal tender. Beberapa negara dalam pembahasan untuk menggunakan Bitcoin atau digital currency lain sebagai legal tender. Salah satunya adalah El Salvador yang udah resmi menggunakan Bitcoin sebagai legal tender dan bahkan akan menerbitkan Volcano Bond, surat hutang yang didenominasi dengan Bitcoin yang rencananya akan diterbitkan di 2023. Yang kedelapan, CIPS. CIPS adalah Cross Border Interbank Payment System.
sebuah gateway atau settlement service internasional yang di-backup oleh PBOC atau Bank Sentral China. Sistem ini terbukti jadi alternatif payment system selain SWIFT. Rusia juga punya sistem clearing internasional yang diberi nama SPFS. Sistem ini sangat berguna setelah Rusia mendapatkan sanksi dari Amerika dan akun SWIFT-nya dibekukan. Yang kesembilan, back to gold standard. Di 2022, Zimbabwe, negara yang dikenal karena hiperinflasi, membuat uang baru yang di-backup oleh emas. Tapi sayangnya koin emas ini hanya terbatas pada sejumlah orang kaya aja yang bisa punya. Dedolarisasi itu adalah proses panjang. Changing world order nggak hanya berlangsung 1 atau 2 tahun. Tapi ada masa transisi antara 10 sampai 20 tahun sebelum pindah ke world order baru. Sebelum itu terjadi, kita punya waktu untuk berkemas dan pindah ke lifeboat baru. Ada 3 lifeboat yang teman-teman bisa pilih. Tetap berada di kapal fiat dan percaya negara akan punya policy yang lebih baik, atau balik ke kapal emas karena emas adalah uang yang sebenarnya, hard money mereka bilang, atau pindah ke kapal baru, kapal Bitcoin, ultra hard money. Mau tahu beda emas dan Bitcoin? Teman-teman bisa meluncur ke video ini, atau sekedar ingin tahu tentang sejarah uang, Bitcoin hingga CBDC, teman-teman bisa meluncur ke video yang ini ya.